wabarakatuh. Kami dari mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pamulang. Video ini kami buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Forensik dan Viktimologi dosen pengampu Dadang Sumarna SH.MH. Kelompok kami terdiri dari 6 anggota. Yang pertama yaitu saya sendiri, Tado. Kedua ada Fadil. Ketiga Citra. Keempat Rindita. Kelima Siva. Dan yang terakhir Samuel. Materi kali ini yang akan kita bahas yaitu mengenai korban penyalahgunaan kekuasaan rezim Orde Baru. Mungkin kita nggak asing, mungkin juga sudah familiar rezim Orde Baru gitulah. Oke, kita flashback ke belakang. Selama 30 tahun terjadi penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan oleh rezim Orde Baru dalam pelaksanaan terhadap nilai-nilai dasar demokrasi tersebut, sehingga timbul permasalahan-permasalahan khususnya yang berhubungan dengan perlindungan terhadap martabat manusia. Akibat dari penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan oleh rezim Orde Baru tersebut menimbulkan banyak sekali ketidakadilan dari segi ekonomi dan lain sebagainya. Mungkin seperti kasus Marsinah, Udin, Nipal, Talang Sari, peristiwa 27 Juli 1996, dan penculikan aktivis pro-demokrasi dan lain sebagainya. Di samping itu, selama ini produk peraturan perundang-undangan yang ada hanya melindungi pelaku kejahatan atau lebih berorientasi pada pelaku kejahatan. Sementara korban dari penyalahgunaan kekuasaan itu sendiri kurang mendapat perhatian secara proporsional dan terabaikan. Padahal korban penyalahgunaan kekuasaan adalah manusia yang memiliki harkat dan martabat, karena itu manusia sebagai korban dan juga menghendaki perlakuan dan perhatian secara layak, konkret, dan tidak semata-mata hanya berorientasi pada argumentasi demi ketertiban hukum, dengan mengesampingkan segi manusia yang terdiri atas jiwa dan raga. Di samping hal tersebut di atas, kita menyadari bahwa dalam kenyataan sering timbul masalah yang dihadapi antara kejahatan dengan korban. Hal ini di antara lain karena sulitnya menentukan korban dengan jelas, sukarnya melakukan penuntutan pidana kepada para pelaku, antara lain karena sulitnya mengumpulkan barang bukti dan korban tidak mau melapor. Selama ini hukum pidana kita lebih banyak mengatur kejahatan yang mempunyai korban nyata, seperti pencurian, perkosaan, penipuan, pembunuhan, dan sebagainya, korban konvensional, daripada korban inkonvensional seperti korban kejahatan korporasi maupun korban yang timbul sebagai akibat dari penyalahgunaan kekuasaan. Sehubungan dengan uraian tersebut di atas, kami membuat video dan mengkaji tentang korban penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan oleh rezim Orde Baru. Saya lanjut mengenai ruang lingkup pengertian korban. Pengertian korban tidak dapat diterima apa adanya, karena korban merupakan suatu konsep dari realitas sebagai objek suatu kejadian. Konsep korban yang bersifat bebas, diskresi, dan sangat samar-samar menjadi perhatian bagi Richard Queenie. Menurut Richard, suatu perbuatan didefinisikan sebagai kejahatan manakala perbuatan tersebut dibayangkan dapat menimbulkan suatu korban. Sehingga jika suatu perbuatan tidak dibayangkan akan menimbulkan korban, hal ini tidak didefinisikan sebagai kejahatan. Setiap kejahatan yang menimbulkan korban dapat dijumpai dalam definisi secara yuridis. Korban di sini meliputi kerugian sosial, baik kerugian pada individu maupun masyarakat, ataupun struktur sosial. Dengan demikian, menurut Richard, pengertian korban adalah individu, masyarakat, dan struktur sosial yang menderita kerugian sosial sebagai akibat dari kejahatan. Sependapat dengan uraian di atas, Afif Gosista menyatakan bahwa yang dimaksud korban adalah mereka, yaitu individu atau kelompok baik swasta maupun pemerintah yang menderita jasmaniah dan rohaniah
sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi manusia yang menderita. Selanjutnya, mengenai pengertian ruang lingkup korban, menurut kesepakatan internasional yang tertuang dalam deklarasi dan resolusi Kongres PBB ke-7 yang kemudian menjadi resolusi MU PBB 40/34 tanggal 29 November 1985 yang dikutip Barda Nawawi Arif adalah sebagai berikut, bahwa yang dimaksud dengan korban ialah orang-orang baik secara individual maupun kolektif yang menderita kerugian akibat perbuatan atau tidak berbuat yang melanggar hukum pidana yang berlaku di suatu negara, termasuk peraturan-peraturan yang melanggar penyalahgunaan kekuasaan, termasuk juga orang-orang menjadi korban dari perbuatan atau tidak berbuat yang berlaku, tetapi sudah merupakan pelanggaran menurut norma-norma HAM yang diakui secara internasional. Lebih lanjut dikemukakan bahwa pengertian kerugian atau BARM menurut resolusi tersebut meliputi kerugian fisik maupun mental, physical or mental injury, penderitaan emosional, emotional suffering, kemudian kerugian ekonomi, economic loss, atau perusakan substansial dari hak-hak asasi mereka, substantial impairment of the fundamental right. Selanjutnya, seseorang dapat dipertimbangkan sebagai korban tanpa melihat apakah si pelaku kejahatan itu sudah diketahui, ditahan, dituntut, atau dipidana, dan tanpa memandang hubungan keluarga antara si pelaku dengan korban, sekiranya cukup layak istilah. Korban juga dapat mencakup keluarga dekat atau orang yang menjadi tanggung jawab korban, dan juga orang-orang yang menderita kerugian karena berusaha mencegah terjadinya korban. Di samping itu merupakan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Pada pasal 1 angka 1 dinyatakan bahwa korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, atau kerugian ekonomi yang diakibat oleh suatu tindak pidana. Nah, ditinjau dari viktimologi, korban yang ditimbulkan oleh penyalahgunaan kekuasaan dan hak asasi manusia merupakan viktimologi yang baru atau new viktimologi. Nah, secara keseluruhan viktimologi bertujuan untuk 1. Menganalisis berbagai aspek yang berkaitan dengan korban. Lalu yang kedua, berusaha untuk memberikan penjelasan sebab musabab terjadinya viktimisasi. Selanjutnya yang terakhir, untuk mengembangkan sistem tindakan guna mengurangi penderitaan manusia. Nah, hal tersebut juga dikemukakan oleh Made Dharma Weda yang diedit Sahetapi, bahwa dalam perkembangannya ada 3 fase perkembangan viktimologi. Pada awalnya hanya mempelajari korban kejahatan saja. Pada fase ini dikatakan sebagai penal or special victimology. Kemudian pada fase kedua, viktimologi tidak hanya mengkaji masalah korban kejahatan saja, tetapi juga meliputi korban kecelakaan. Selanjutnya, pada fase ini disebut sebagai general victimology. Selanjutnya fase ketiga, viktimologi sudah berkembang lebih luas, yaitu mengkaji permasalahan korban karena penyalahgunaan kekuasaan dan hak-hak asasi manusia. Nah, untuk yang fase ini dikatakan sebagai new victimology. Dilihat dari perkembangan viktimologi, dewasa ini yang sering mendapat perhatian adalah timbulnya korban dalam bentuk yang lebih luas. Dalam arti bahwa suatu perbuatan tertentu dapat menimbulkan korban secara luas. Tampaknya terdapat suatu perbedaan antara korban kejahatan yang bersifat konvensional dengan korban yang inkonvensional, seperti kejahatan koperasi
ataupun kejahatan penyalahgunaan kekuasaan. Nah, pada kejahatan yang konvensional, korban tampak jelas pada saat itu atau tidak lama setelah terjadi kejahatan. Berbeda dengan hal tersebut, pada kejahatan inkonvensional, korban kejahatan sulit untuk diketahui atau korban baru tampak pada waktu yang lumayan cukup lama. Setelah terjadi kejahatan, pada kejahatan korporasi sering kali bersifat abstrak atau abstrak victim, seperti pemerintah, perusahaan lain, atau konsumen yang jumlahnya banyak. Sedangkan secara individual kerugiannya sangat sedikit. Dan lebih parah lagi, korban tidak mengetahui kalau dirinya telah menjadi korban dari suatu perbuatan tertentu. Nah, ini berarti pula terdapat suatu kesulitan untuk mengetahui apakah telah terdapat suatu kejahatan yang dilakukan oleh korporasi atau tidak. Nah, dalam kepustakaan kriminologi, sulit mengetahui kejahatan, tidak hanya di bidang kejahatan kriminologi. Sulit mengetahui kejahatan tidak hanya di bidang kejahatan korporasi saja, tetapi juga meliputi semua jenis kejahatan. Hal ini juga banyaknya kejahatan yang tidak diketahui oleh polisi, yang tidak dilaporkan korban kepada polisi. Selanjutnya, sehubungan dengan hal tersebut, menurut Stephen Box yang dikutip oleh Made Dharma Weda yang diedit oleh Saheb Tapi, terdapat beberapa faktor yang menyebabkan korban tidak mau melapor kejahatan yang telah dialaminya. Yang pertama itu, korban mengetahui bahwa dirinya telah menjadi korban tapi tidak bersedia melapor karena menganggap polisi tidak efisien atau tidak akan memperdulikan laporannya. Alasan yang kedua itu karena menganggap peristiwa tersebut merupakan urusan pribadi yang mana akan menyelesaikan langsung di luar pengadilan dengan si pelaku, dan juga merasa malu dan tidak bersedia menjadi saksi di kepolisian dan pengadilan. Lanjut, alasan daripada korban tidak mau melapor yang kedua yaitu korban tidak mengetahui bahwa dirinya telah menjadi korban dari suatu perbuatan pidana, misalnya dalam penipuan atau penggelapan yang dilakukan secara halus. Lalu yang ketiga, korban yang sifatnya abstrak atau abstrak victim. Oleh karena itu sulit untuk menentukan secara khusus dan jelas, misalnya konsumen yang tertipu. Yang keempat, korban menjadi korban kejahatan karena dirinya terlibat dalam kejahatan. Contohnya, korban kejahatan narkotika dan abortus. Nah, untuk yang terakhir, secara resmi tidak terjadi korban karena kewenangan diskresi polisi untuk menentukan peristiwa apa dan mana yang merupakan kejahatan. Nah, hal ini menyangkut kebijakan dan penegakan hukum. Selanjutnya, mengenai bentuk-bentuk korban atau tipologi menurut Ezat Abdel Fattah yang dikutip oleh Made Dharma Weda yang diedit Sehepeti sebagai berikut. 1. Non-participating victim adalah mereka yang menyangkal atau menolak kejahatan dan penjahat, tetapi mereka tidak berpartisipasi menanggulangi kejahatan tersebut. Yang kedua, latent or predisposed victim adalah mereka yang mempunyai karakter tertentu cenderung menjadi korban dari pelanggaran tertentu. Yang ketiga, provocative victim adalah mereka yang menimbulkan kejahatan atau yang merangsang timbulnya suatu kejahatan. Yang keempat, participating victim
adalah mereka yang tidak pernah peduli atau perilaku lain yang memudahkan dirinya sendiri menjadi korban. Yang kelima, false victim adalah mereka yang menjadi korban karena dirinya sendiri. Sehepeti dikutip oleh Sehepeti pada tahun 1995-205. Berbeda dengan Ezzat Abdel Fattah, Stephen Schaffer membagi bentuk atau tipologi korban secara terperinci berdasarkan tanggung jawab korban. Selanjutnya, tipologi korban menurut Schaffer yang dikutip oleh Made Darmaweda dan diedit oleh Sehepeti sebagai berikut. 1. Unrelated victim adalah mereka yang tidak mempunyai hubungan apapun dengan penjahat kecuali si penjahat telah melakukan kejahatan terhadapnya. Menurut Schaffer, semua masyarakat potensial untuk menjadi korban. Hal ini tak seorang pun terlindungi menjadi korban tanpa memperhatikan apakah sebelumnya korban mempunyai hubungan dengan si pelaku. Dalam hal ini, tanggung jawab terletak penuh di pihak penjahat. Yang kedua, provokatif victim adalah siapa yang melakukan sesuatu terhadap pelanggaran, konsekuensinya menjadi perangsang atau pendorong untuk menjadi korban. Dalam hal ini, korban merupakan pelaku utama, misalnya mempunyai affair dengan orang lain. Dengan demikian, pertanggungjawaban terletak kepada korban pelaku. Yang ketiga, participation victim adalah mereka yang secara khusus tidak berbuat sesuatu terhadap penjahat, tetapi tidak pernah terpikirkan bahwa tingkah lakunya mendorong pelaku untuk berbuat kejahatan terhadap dirinya. Sebagai contoh, berjalan sendiri di tempat yang gelap dan sepi, merangsang penjahat untuk merampok atau memperkosa. Pertanggungjawaban sepenuhnya ada pada pelaku. Yang keempat, biologically weak victims adalah mereka yang mempunyai bentuk fisik atau mental tertentu yang menyebabkan orang melakukan kejahatan terhadapnya. Misalkan, anak kecil, lanjut usia, wanita, orang cacat, orang sakit mental, orang gila, atau lainnya. Dalam hal ini, pertanggungjawaban terletak kepada masyarakat atau pemerintah sosial setempat karena tidak melindungi para korban yang tidak berdaya. Yang kelima, socially weak victim merupakan orang-orang yang tidak diperhatikan oleh masyarakat luas sebagai anggota dalam masyarakat tersebut. Misalnya, para imigran, penganut agama tertentu, minoritas etnis, dan yang lainnya yang mempunyai kedudukan sosial yang lemah. Dalam kondisi seperti ini, pertanggungjawaban secara penuh terletak kepada penjahat atau masyarakat. Dan yang keenam, self-victimizing victims adalah mereka yang menjadi korban karena kejahatan yang dilakukannya sendiri. Beberapa literatur menyatakan ini sebagai kejahatan tanpa korban. Akan tetapi, pandangan ini menjadi dasar pemikiran bahwa tidak ada kejahatan tanpa korban. Sebagai contoh dari self-victimizing victim adalah pecandu obat bius, alkoholisme, homoseks, dan judi. Hal ini berarti pertanggungjawaban terletak kepada si pelaku secara penuh, yang juga sekaligus menjadi korban. Dan yang ketujuh, political victims adalah mereka yang menderita karena lawan politiknya. Korban ini secara sosiologis tidak dapat dipertanggungjawabkan. Berkaitan dengan faktor penyebab terjadinya korban sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, Sehepeti mengemukakan bahwa paradigma viktimisasi itu meliputi ada 5, yaitu viktimisasi politik, viktimisasi ekonomi, viktimisasi keluarga, viktimisasi media, dan viktimisasi yuridis. Yang dimaksud dengan viktimisasi politik yaitu meliputi aspek penyalahgunaan kekuasaan, perkosaan, hak-hak asasi manusia, campur tangan angkatan bersenjata di luar fungsinya, terorisme, intervensi, dan peperangan lokal atau skala internasional. Yang kedua yaitu ada viktimisasi ekonomi. Viktimisasi ekonomi yaitu terutama di mana ada kolusi antara penguasa dan konglomerat,
produksi barang-barang yang tidak bermutu atau yang merusak kesehatan, termasuk di dalam aspek ini pencemaran lingkungan hidup dan rusaknya ekosistem. Yang ketiga yaitu ada viktimisasi keluarga seperti perkosaan termasuk di antara anggota keluarga, penyiksaan terhadap anak atau istri, dan menelantarkan kaum manula atau orang tuanya sendiri. Yang keempat yaitu ada viktimisasi media. Termasuk dalam kategori ini seperti penyalahgunaan obat bius, alkoholisme, malpraktek di bidang kedokteran, eksperimen kedokteran yang melanggar etik peri kemanusiaan, dan yang kelima yaitu ada viktimisasi yuridis. Viktimisasi yuridis yaitu dalam kategori ini yang baik menyangkut aspek peradilan dan lembaga pemasyarakatan maupun yang menyangkut dimensi diskriminasi perundang-undangan termasuk menerapkan hukum kekuasaan, kematian perdata, stigmatisasi, kendati pun sudah diselesaikan aspek peradilannya. Itu tadi berdasarkan Sahetapi, buku Sahetapi 1995, bab 6 dan bab 7. Berdasarkan uraian tersebut di atas, ditinjau dari paradigma viktimisasi korban penyalahgunaan kekuasaan termasuk dalam viktimisasi politik. Berkaitan dengan hal ini, dalam tulisan ini, yang dimaksud korban penyalahgunaan kekuasaan adalah korban yang timbul sebagai akibat dari penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan oleh penguasa Orde Baru, yang meliputi segala aspek kehidupan antara lain aspek hukum, ekonomi, dan politik. Selanjutnya itu ada pembahasan mengenai tentang korban penyalahgunaan kekuasaan rezim Orde Baru. Sebagaimana telah dikemukakan bahwa korban penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan oleh penguasa Orde Baru meliputi segala aspek kehidupan, antara lain aspek hukum, ekonomi, dan politik. Di sini ada kasus yang pertama, yaitu tentang membahas korban penyalahgunaan kekuasaan rezim Orde Baru dalam bidang hukum. Nah, sebagaimana telah kita ketahui, menurut pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum. Ini berarti bahwa hukum mempunyai fungsi untuk menjaga dan melindungi masyarakat dari kekuasaan negara. Namun, dalam kenyataannya, selama 32 tahun rezim Orde Baru, hukum disalahgunakan oleh penguasa sebagai kendaraan untuk mempertahankan kekuasaan. Hal ini nampak adanya ketidakadilan dan kesewenang-wenangan dari penguasa khususnya yang berhubungan dengan penegakan hukum. Meskipun lembaga peradilan yang dalam melaksanakan tugas terlepas dari pengaruh pemerintah dan pengaruh lain, namun kenyataannya mereka mudah tunduk pada tekanan-tekanan yang berasal dari kekuasaan lain, sehingga aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya demi kepentingan penguasa, politik, dan ekonomi banyak melakukan penyimpangan-penyimpangan terhadap asas-asas negara hukum. Dengan kata lain, terjadi pembelokan suatu kasus yang seharusnya diproses secara hukum ternyata dibelokkan dan tidak diungkap secara jelas atau diteruskan dengan menampilkan kambing hitam atau dibiarkan terkatung-katung dengan alasan belum ada bukti yang cukup. Kasus pembelokan atau pencarian kambing hitam atau penggabungan ini biasanya terjadi pada kasus-kasus yang melibatkan pejabat atau penguasa. Kita sering mendengar adanya kasus yang sangat besar menjadi selesai dengan sepotong jawaban dari presiden bahwa yang terjadi bukan pelanggaran hukum melainkan sekedar salah prosedur. Misalnya, kasus penggunaan dana jam sostek dan kasus Gandhi Memorial School. Kasus yang lebih menarik yang disebut sebagai contoh yang juga dramatis, yakni kasus pembunuhan Marsinah dan Udin Talangsari. Dalam kasus tersebut, aparat penegak hukum terlihat bergeming pada skenarionya sendiri, tidak secara serius menanggapi masukan dan petunjuk yang diberikan oleh masyarakat yang semuanya memberi kesan bahwa dilakukan sebagai bentuk perlindungan terhadap penguasa. Contoh lain misalnya dalam kasus pembebasan ganti rugi warga sekitar Waduk Kedung Ombo yang berlarut-larut dan akhirnya dikalahkan dalam putusan peninjauan kembali. Kemudian kasus peristiwa 27 Juli 1996, kasus terbunuhnya mahasiswa Universitas Trisakti Jakarta yang sampai sekarang belum dapat terselesaikan. Karena di balik itu semua ada keterlibatan penguasa dalam kasus tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa akibat dari penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan oleh penguasa Orde Baru di bidang hukum banyak menimbulkan korban, baik secara individual, kelompok maupun warga masyarakat yang menderita secara fisik, mental maupun ekonomi.
Selanjutnya ada korban penyalahgunaan kekuasaan rezim Orde Baru di bidang ekonomi. Sesuai dengan pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, arah pembangunan ekonomi Indonesia haruslah merupakan penjabaran dari demokrasi ekonomi yang dapat dinamakan sebagai perjuangan untuk membebaskan rakyat dari kemiskinan, kemelaratan, dan kebodohan keterbelakangan untuk mencapai sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Apalagi dalam rangka mengikuti perkembangan dan perubahan masyarakat, pembangunan ekonomi yang berorientasi pada pertumbuhan dan perluasan perdagangan telah menjadi komitmen masyarakat dunia termasuk Indonesia. Kebijakan untuk memacu pertumbuhan ekonomi menjadikan ekonomi karenanya juga pelaku-pelaku ekonomi menjadi kekuatan yang luar biasa. Maraknya multinational corporation menjadikan korporasi yang merupakan pelaku utama ekonomi sebagai raksasa-raksasa yang mempunyai pengaruh sangat besar hampir di segala aspek kehidupan. Namun, perkembangan ekonomi yang berorientasi pada pertumbuhan di mana orang cenderung diperlakukan sebagai sarana untuk menciptakan pertumbuhan dan bukannya menjadi tujuan utama, telah menghasilkan lingkungan yang tidak nyaman seperti terkurasnya sumber-sumber alam dan kerusakan lingkungan. Sebagai akibat pertumbuhan ekonomi telah menimbulkan tuntunan manusia atas ekosistem yang jauh melampaui daya dukung planet bumi. Korporasi yang pada awalnya diciptakan untuk membantu manusia dalam menangani kegiatan-kegiatan ekonomi yang tidak dapat ditangani secara perorangan telah berubah menjadi masalah yang sangat mencemaskan di kehidupan masyarakat. Korporasi telah merusak sumber-sumber kehidupan, menggusur orang bukan saja dari tempat tinggalnya tetapi juga dari akar kehidupannya. Dan pengaruh buruknya seperti meningkatkan pengangguran, menciptakan kehidupan yang sangat tergantung pada uang, dan menyebabkan institusi demokrasi jadi impoten. Akibatnya masyarakat semakin terbagi antara mereka yang menikmati gelimang kemakmuran dan mereka yang hidup dalam kemiskinan, perbudakan, dan ketidakmanusiawian. Sementara para usahawan besar, manajer korporasi, bankir, spekulator, dan tokoh terkenal pada Orde Baru membawa pulang penghasilan ratusan juta rupiah. Hal ini tidak terlepas dari kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, sehingga membawa korban puluhan juta penduduk seperti buruh, pegawai, pedagang kecil, tukang becak, petani, pengrajin harus berjuang mati-matian agar dapat memenuhi kebutuhan primernya. Di samping itu, korporasi juga tujuan utamanya adalah mencari keuntungan sebesar-besarnya. Seringkali dalam upaya untuk memperoleh keuntungan tersebut dilakukan dengan tidak atau kurang perhatian karena dapat menimbulkan penderita atau merugikan pihak lain seperti lingkungan. Sementara para usahawan besar, manajer korporasi, bankir, spekulator, dan tokoh terkenal pada Orde Baru membawa pulang penghasilan ratusan juta rupiah. Hal ini tidak terlepas dari kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, sehingga membawa korban puluhan juta penduduk seperti buruh, pegawai, pedagang kecil, tukang becak, petani, pengrajin harus berjuang mati-matian agar dapat memenuhi kebutuhan primernya. Di samping itu, korporasi juga tujuan utamanya adalah mencari keuntungan sebesar-besarnya. Seringkali dalam upaya untuk memperoleh keuntungan tersebut dilakukan dengan tidak atau kurang perhatian karena dapat menimbulkan penderita atau merugikan pihak lain seperti lingkungan. Namun, karena tindakan yang merugikan masyarakat tersebut dapat dipandang sebagai kejahatan,
diintegrasikan dalam struktur bisnis yang sah sehingga tindakan yang merugikan tersebut tidak nampak dan karenanya masyarakat kurang menyadarinya. Di samping hal tersebut, di bidang ekonomi banyak kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Orde Baru yang hanya menguntungkan keluarga dan kroninya, sehingga praktik monopoli, korupsi, kolusi, dan nepotisme banyak berkembang sehingga menimbulkan kesenjangan antara golongan ekonomi kuat dengan golongan ekonomi lemah. Hal ini sangat mempengaruhi pembangunan nasional dan terasa sampai sekarang terjadi krisis ekonomi di masyarakat dan negara sebagai korbannya. Kali ini saya akan menjelaskan tentang korban penyalahgunaan kekuasaan rezim Orde Baru di bidang politik. Penyalahgunaan kekuasaan rezim Orde Baru di bidang politik adalah puncak keterlibatan militer dalam politik. Keterlibatan militer secara jauh di dalam birokrasi, partai masa dominan, realisasi program pembangunan yang memungkinkan militer bersentuhan langsung dengan rakyat banyak, dan praktik keamanan dan intelijen dalam rangka pengamanan pembangunan. Ini menunjukkan adanya kecenderungan untuk menciptakan model pembangunan yang bercorak teknokratis dan birokratis guna melanggengkan kekuasaan rezim Orde Baru. Secara umum, sepanjang pemerintahan Orde Baru, keterlibatan militer menempati posisi-posisi yang strategis dalam birokrasi pusat yang tertinggi sampai pada tingkat daerah. Peranan militer dalam birokrasi daerah terlibat dalam banyak aspek pengendalian kehidupan masyarakat di daerah, terutama dalam praktik-praktik politik yang penting seperti mobilisasi rakyat untuk pembangunan dan untuk pemilu. Di samping itu juga terjadi antara militer dan Golkar yang kooperatif, sehingga menunjukkan adanya perilaku yang berbeda terhadap organisasi sosial politik yang lain yakni PPP dan PDI. Hal ini dapat menimbulkan kerugian bagi PPP dan PDI sebagai korbannya. Di samping hal tersebut, cukup populernya represi politik oleh aparat negara. Contoh kasus penanganan konflik-konflik politik baik berbentuk demonstrasi, protes, kerusuhan, serangan bersenjata, maupun pembunuhan dengan alasan politik. Salah satu contohnya adalah tentang orang hilang dari beberapa aktivis yang pro demokrasi yang oleh Komnas HAM dinyatakan sebagai pelanggaran berat HAM. Kemudian, penggunaan undang-undang anti subversi secara amat longgar, leluasa dan lentur serta tergantung pada penafsiran dan kepentingan negara merupakan contoh lain penyalahgunaan kekuasaan rezim Orde Baru dalam bentuk represi politik. Praktik pembebasan partisipasi politik atau yang dikenal dengan depolitisasi merupakan satu bentuk pelanggaran HAM karena cenderung mengingkari hak yang dimiliki warga negara untuk berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Contohnya adalah depolitisasi mahasiswa, kebijakan monoloyalitas birokrasi, dan kebijakan masa mengambang, dan yang terakhir adanya rekayasa pemilu dan litsus. Akibat dari penyalahgunaan kekuasaan penguasa Orde Baru dapat menimbulkan kerugian yang diderita secara fisik, mental, maupun ekonomi oleh individu, kelompok, struktur sosial, maupun masyarakat sebagai korbannya. Terima kasih.